Halo Google, apa kabar? Saya baik-baik saja. Sibuk apa akhir-akhir ini, Erwanto? Nggak sibuk-sibuk amat. Gimana kalau saya kasih hiburan? Oke. Kalau boleh saya kasih pujian. Kamu lebih kuat daripada Aderai. Haha, gombal. Apa bedanya kamu dengan tempat parkir? Tempat parkir itu buat kendaraan, tapi kamu itu yang parkir di hati aku. Hehehehe. Mau nanya dong Google, Tentu saja, apa yang Anda ingin tahu? sabar itu apa ya? Menurut Wikipedia, sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Hehehe, pinter banget. Sekarang sudah resmi karena Anda yang bilang. Hahaha. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama Kang R. Seperti biasa, kita akan diskusi sesuatu yang insya Allah bermanfaat. Tadi kita sudah diskusi ya dengan Google ya. Di Google ini pintar sekali ya. Tadi saya nanya sama Google, apa sih pengertian sabar gitu kan? Ternyata sebelumnya malah digombalin ya. Dan dia menjawab bahwa sabar itu adalah merupakan sikap menahan diri dari emosi dan keinginan dan bertahan diri dari situasi sulit dan tidak ada rasa mengeluh. Nah, itu menurut Google. Dimana kalau kita lihat definisi ini adalah saya kira ya sabar yang berkaitan dengan musibah ya, dengan sesuatu yang menimpa kita ya, apakah meskipun itu tidak suka ya, yang kebanyakan ya kalau sabar biasanya sesuatu yang menimpa kita tidak suka ya. Kalau kita suka berarti bukan sabar tapi kita merasa senang gitu kan. Nah, langsung saja Kang R di sini akan sharing suatu sudut pandang sabar yang berbeda, yaitu dari makna sabar yang lebih umum ya, yang tidak hanya terkait dengan sesuatu musibah atau sesuatu perkara yang menimpa kita, tetapi lebih kepada ya bagaimana kita sabar di dalam menjalankan tuntunan agama ya. Nah, saya akan mengutip dari pengertian sabar menurut Imam Al-Ghazali. Kata beliau, sabar adalah merupakan keteguhan hati. Nah, catat nih teman-teman ya. Sabar adalah merupakan keteguhan hati menjalankan tuntunan agama menghadapi rayuan nafsu. Saya ulangi sekali lagi, sabar adalah keteguhan hati menghadapi rayuan nafsu di dalam menjalankan tuntunan agama. Nah, itu ya, agak dibolak-balik tapi paham ya. Nah, jadi dari sini teman-teman ya, dari sini kita bisa melihat bahwa yang namanya dorongan dalam kehidupan manusia ya, itu ada dua hal. Ini menurut Imam Al-Ghazali. Dorongan yang pertama adalah dorongan dari ilmu agama ya. Yang kedua adalah dorongan dari hawa nafsu. Nah, mana yang terkuat? Nah, ketika dorongan agama itu lebih kuat daripada dorongan nafsu, maka disinilah yang disebut dengan sikap sabar, dimana ketika
kesabaran itu sudah menjadi sebuah keteguhan hati karena banyaknya atau dominasinya nilai-nilai agama, tuntunan-tuntunan agama, ilmu agama yang mengajarkan baik dan buruk itu sudah betul-betul terinternalisasi atau sudah menjiwai kita, betul-betul menjiwai, sudah merasuk ke dalam jiwa kita, sehingga itulah yang membuat dia memiliki betul-betul keteguhan hati untuk senantiasa menjalankan tuntunan agama, yang mana secara tidak langsung itu adalah akan menekan dari dorongan hawa nafsu ya. Oleh karena itu teman-teman, bagaimana caranya agar kita bisa bersabar? Ya, salah satunya adalah kita belajar, kita mencari ilmu untuk mengetahui mana yang baik, mana yang dan tidak baik, mana yang berbahaya, mana yang tidak berbahaya, mana yang mendatangkan kebahagiaan dan mana yang akan mendatangkan ketidakbahagiaan atau kecelakaan ya. Nah, dari sini kami atau ya kita bisa melihat teman-teman bahwa sesungguhnya manusia itu sangat sempurna ya. Kenapa? Yang pertama karena manusia dianugerahi yang pertama akal, yang kedua adalah nafsu ya. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah nafsu. Nah jadi nafsu itu enggak selamanya buruk teman-teman ya. Nafsu itu ya itu bisa menjadi baik asalkan ditempatkan pada tempatnya. Kita ambil contoh misalnya teman-teman, nafsu apa ya? Nafsu kan banyak ya, keinginan gitu, keinginannya. Kita contoh saja misalnya nafsu makan ya. Kalau kita makan dengan rizki, makan nasi ya, nasi yang halal, lauknya misalnya ikan atau telur itu halal ya, masya Allah, ini suatu nikmat yang luar biasa ya, dan itu baik sekali. Tetapi mohon maaf teman-teman, ketika makan ini sudah melampaui batas, nafsu ini sudah kelewat daripada tempatnya ya, misalnya apa ya, seharusnya kan misalnya umumnya orang kan makan sepiring gitu kan, itu udah kenyang ya, atau 2 piring lah ya, 2 piring misalnya yang makannya banyak gitu kan, itu udah kenyang. Nah ini ada orang yang mohon maaf nggak kenyang-kenyang, apa sampai-sampai misalnya apa, jembatan dimakan, apa aspal dimakan, bahkan Al-Quran ya, Al-Quran pun sampai dimakan. Berarti ini mohon maaf ya, ini ya kita naudzubillah, kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala terhadap nafsu yang seperti itu, nafsu yang melampaui batas, yang tidak sesuai dengan tempatnya. Nah jadi kesimpulannya, selama nafsu itu baik, maka sesuai dengan tempatnya, maka itu adalah mulia ya, tetap masih dalam kita menjadi orang-orang yang mulia. Tetapi sebaliknya, kalau kita nafsunya kita diperbudak oleh nafsu sampai kita menghalalkan segala cara, maka ya itu bisa lebih rendah kita manusia ya, ini yang seharusnya mulia ya, bahkan bisa lebih mulia daripada malaikat, itu bisa lebih rendah daripada binatang. Kenapa? Karena binatang saja yang tidak tidak punya akal gitu kan, tidak punya akal ya, itu ya kalaupun berbuat kerusakan nggak begitu dahsyat. Tetapi manusia ketika akalnya itu dikuasai oleh nafsu, maka dia bisa berbuat kerusakan dengan begitu dahsyat gitu ya. Nah oleh karena itu, marilah kita senantiasa memperkuat akal kita dan mengendalikan, mengontrol ya, mengawasi akal kita untuk senantiasa berbuat baik, jangan sampai dikendalikan oleh nafsu. Nah ketika kita sudah seperti itu, maka insya Allah boleh jadi kita akan menjadi orang yang mulia, bahkan bisa lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat nggak punya nafsu. Kalau taat, sujud kepada Allah, patuh kepada Allah, itu wajar, namanya manusia tidak punya nafsu. Tetapi ketika manusia dia punya akal tetapi juga punya nafsu, tapi dia mampu mengendalikan nafsunya untuk taat
dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tersebut bisa jadi lebih mulia daripada malaikat. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya di sini adalah marilah kita berusaha untuk sungguh-sungguh ya mencari ilmu-ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang baik, yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan, yang bisa mengantarkan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang bahagia ya. Nah, baik teman-teman. Jadi dengan ilmu yang kita miliki itu nanti kita akan menjadi teguh pendirian untuk menekan hawa nafsu kita ya. Nah, baik teman-teman, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua insya Allah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.